Syafii Antonio, 3 penyebab utama umat Islam tertinggal. Tionghoa terutama. Ya, saya melihat ada 3 masalah besar. Satu secara intelektual. Jadi satu masalahnya masalah filosofis. Yang kedua masalah technical. Yang satu masalah political. Oke. Yang filosofikal dahulu, ada satu pemahaman bahwa menjadi kaya itu kurang baik. Apalagi ada beberapa pemahaman terhadap misalnya konsep tentang zuhud. Itu salah. Banyak yang salah memahami zuhud. Banyak yang salah memahami hubud dunia itu negatif. Banyak yang salah memahami hadis-hadis seorang kaya itu akan masuk surga terlambat 500 tahun setelah orang-orang yang miskin. Oke. Demikian juga jikalau kaya itu tidak terlalu baik. Nah, masalah-masalah filosofis ini harus diselesaikan dahulu. Oke. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri itu mencontohkan di masa mudanya, di masa remajanya, di masa dewasanya, beliau itu menjadi seorang pedagang. Dan saya punya satu ensiklopedi sebanyak 8 jilid. Satu jilid di antaranya sekitar 300 halaman. Saya menceritakan bahwa Rasul itu berdagang hampir 27 tahun. Hingga 29 tahun. Ini buku karya saya sendiri. Oke. Nah sementara jadi nabinya cuma 23 tahun. Artinya lebih lama dia berdagang ya? Lebih lama jadi profesional daripada kenabiannya. Jadi kenabiannya. Kenapa? Ternyata kemandirian itu adalah syarat utama untuk bisa berbicara bebas. Kemandirian itu. Kalau Anda kita harus kalau Anda dapat proyek dari bupati, Anda tidak bisa menasihati bupati. Kalau Anda dapat duit dari seseorang, Anda tidak bisa menasihati dia walaupun salah, karena Anda sudah terkunci gitu loh. Terkunci. Nah, Rasul mencontohkan bahwa beliau itu sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, sebagai manajer yang ada kemampuan, ada kemandirian. Nah, inilah salah satu yang sering dilupakan oleh umat. Kita tidak mempelajari Rasul sebagai pedagang, tetapi hanya mempelajari Rasul sebagai pendakwah. Seolah-olah kalau pedagang itu salah gitu ya. Tetapi sesungguhnya ada hadis lain yang mengatakan bahwa pedagang yang jujur dan amanah itu bersama para nabi dengan para syuhada dan para solihin di surga. Hadis. At-tajir as-soduq al-amin ma'anabiyin wasidikin wasyuhada fil jannah. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi pedagang yang jujur, pedagang yang amanah itu bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para orang soleh di surga. Ini tidak disebutkan kepada para ulama dan anggota DPR, tetapi hanya disebutkan kepada pedagang. Karena lebih susah. Jadi pedagang yang jujur itu lebih susah daripada jadi kiai. Gitu ya. Iya. Jadi ini yang pertama filosofi, dan juga ada kesalahpahaman tentang zuhud. Zuhud itu menghindar dari dunia. Itu salah. Kenapa salah? Kita tidak bisa menghindar dari dunia. Karena apa? Diri Anda adalah dunia. Oke. Nah, yang salah itu adalah ketika kita menjadikan dunia menghalangi sholat Anda. Ketika menjadikan dunia menghalangi kedekatan Anda kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juhud itu adalah menjadikan dunia di tangan, tidak sampai menghalangi ibadah kita kepada Allah. Nah, tetapi jikalau dunia itu membawa kita kepada kebaikan seperti berwakaf, seperti membantu orang, seperti mencerdaskan orang, ngasih beasiswa, itu justru dunia yang akan mempercepat kita masuk surga. Oke. Itu kesalahan kedua tentang pemahaman tentang zuhud. Nanti akan banyak lagi tuh. Nah, kesalahan ketiga masih dalam filosofi nih ya. Jadi ABC lah ini. 1A, 1B, 1C. Nah, yang C ya ini adalah kesalahan tentang memahami hubud dunia. Nah, hubud dunia itu memang bisa salah. Cinta dunia itu jikalau kita cinta dunia dengan cara yang salah. Apakah seorang bisa menghindari cinta dunia? Tidak bisa. Karena diri Anda adalah dunia. Ibu Anda adalah dunia, bapak Anda adalah dunia. Apalagi istri ya? Apalagi istri Anda, apalagi anak-anak, semuanya dunia. Masjid kan bagian dari dunia. Kemudian sekolah juga bagian dari dunia. Jadi kalau tidak Anda tidak mencintai masjid, tidak mencintai sekolah, tidak mencintai ayah dan ibu, tidak mencintai anak-anak, Anda siapa yang mau dicintai? Jadi tidak mungkin seseorang itu tidak cinta kepada dunia. Nah, cinta dunia yang salah itu adalah Anda mencarinya buta meskipun dengan cara yang haram.
Itu yang salahnya. Nah, tetapi jika lo mencarinya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, itu akan menjadi sangat-sangat baik. Memang ada satu pertanyaan, mana yang lebih baik, orang yang kaya syukur atau orang yang miskin sabar? Dua-duanya baik. Nah, tetapi ini ada satu hadis, kata Rasulullah SAW, ajaban bi amril muslim kullu halihi khair. Sangat-sangat luar biasa seorang yang mukmin itu keduanya baik. Jikalau dia dapat nikmat, dia syukur. Jikalau dia dapat musibah, dia sabar. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Tapi kalau dilihat dari sisi sudut sosial, orang yang miskin sabar itu baiknya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyusahkan orang lain. Miskin sabar. Tetapi yang kaya syukur, baiknya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, nusa dan bangsa, serta untuk dunia. Karena dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dia bisa menurunkan pengangguran, dia bisa bayar zakat, dia bisa bayar pajak, dan dia bisa empowering people. Kaya syukur. Walaupun ada satu teori terbaru, yaitu kaya sabar. Wow, ini dapat semua ini. Apa itu kaya sabar? Kaya seperti Bang Helmi ini udah kaya syukur, udah lewat nih. Amin. Saya mengatakannya Bang Helmi ini harus kaya sabar. Kenapa? Kaya tapi sabar dalam jalan yang halal. Ya. Itu susah tuh. Because the project is so much. Kemudian opportunity di sana sini banyak. Yeah. Jadi kita memilih yang halal tuh susah. Jadi kaya dalam jalan yang halal. Satu ya. Kedua, kaya tidak pamer. Kan susah. Susah juga tuh. Mobil bagus, ya. mobil bagus, rumah mewah. Bagus, yeah. Kita kan suka ngundang orang. Yeah. Kita kan suka, this is my project, this is my new innovation. Kemudian ini ada satu yang sedang saya kerjakan. Susah gitu. Dan kaya tidak sombong. Kalau miskin tidak sombong, ya bisa kan, memang apa disombongin. Ada yang sombong, miskin, sombong juga ada. Nah itu juga, itu lebih bahaya. Lebih bahaya lagi ya. Okay. Jadi ternyata ada satu derajat lagi, itu kaya sabar. Sabar dalam halal, sabar untuk tidak pamer dalam artian yang negatif, dan kemudian ada kemampuan untuk terus berbagi. Nah ini baru yang filosofi, Bang. Jadi kelemahan masih ada dua Islam, lagi nih ya. Masih ada dua lagi. Ya. Silakan. Saya nyimak aja terus. Itu satu. Jadi kesalahan umat secara filosofis. Karena ketika Anda melihat seorang entrepreneur, seorang pedagang itu secara negatif, jadi Anda tidak semangat kan. Tetapi ketika Anda melihat ini sebagai sesuatu yang positif, sebagai sesuatu yang encouraging, akan baik. Kenapa? Mudahnya gini, tidak mungkin ada masjid tanpa ada semen, tanpa ada genting, tanpa ada plafon, tanpa ada keramik, tanpa ada kaca. Semen, genting, kaca, beton harus dibeli. Nah, siapa lantas yang akan nyumbang? Kalau semuanya miskin, masjid-masjid akan kumuh dan masjid-masjid akan buruk. Seperti yang sekarang kita hadapin. Yang di kampung-kampung banyak. Yang di kampung-kampung. Nah, hanya masjid-masjid kota aja yang bersih. Oke. Nah ini kan berbahaya. Dan jikalau kita miskin, minimum ada sekitar 3 hingga 4 rukun Islam yang hilang. Haji pasti nggak bakal mampu. Zakat hilang ya. Zakat hilang. Kemudian sholat juga nggak ada atapnya. Oke. Nah saum hanya berpuasa nggak ada bukanya. Nah jadi sesungguhnya kalau kita itu miskin itu sangat berbahaya. Dakwah Islam hanya di pinggiran. Kita tidak bisa mengembangkan lebih baik. Pesantren-pesantren juga akan jadi kumuh, yatim piatu juga sama. Jadi inilah ya, yang harus kita selesaikan secara filosofis. Yang kedua secara teknikal. Nah ini karena bisnis itu memerlukan knowledge, bisnis itu memerlukan skill, bisnis itu memerlukan kompetensi. Nah disinilah semangat bagaimana kita empowering diri kita untuk berbisnis dengan baik. Kan berbisnis itu tidak bisa ikut-ikutan. Bisnis itu perlu
kompetensi. Ya. Nah, yang paling utama kan bagaimana si foundationnya dahulu yang harus kuat. Ya. Dia harus tahu segmen pasar, dia harus tahu produknya bagus tidak, bagaimana penerimaan dari konsumen, bagaimana menghandle komplain. Ya. Demikian juga bagaimana mengelola karyawan, bagaimana juga mengelola operation, bagaimana mengelola IT, bagaimana mengelola dari finance. Nah, kenapa banyak usaha-usaha startup yang 95% itu kolaps? Kolaps ya. Karena mereka hanya bermodalkan semangat, bermodal ikut-ikutan, tetapi tidak bisa scale up. Nah, untuk scale up ini kan memerlukan kompetensi, memerlukan knowledge, memerlukan data, dan memerlukan experience, memerlukan alignment. Nah, disinilah kadang-kadang kita itu seperti ini, seperti menjadi orang tua yang berasumsi jikalau sudah jadi bapak itu pasti bisa ngedidik anak, dan kita tidak pernah ngambil kursus bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ya. Kita tidak pernah belajar jadi orang tua tentang psikologi anak umur 1 tahun, anak umur 3 tahun, anak umur 5 tahun, 7 tahun, itu kan psikologi lain-lain. Anak SD, anak TK, anak playgroup, anak SMP kan perkembangan jiwanya lain. We never ever learn how to become a parent. Kita nggak pernah belajar tuh, kita nggak pernah ngambil sertifikat tuh. Makanya sekarang istri saya punya SD, punya playgroup dan TK, itu orang tuanya harus datang dan ngambil sertifikat. Karena itu bagian dari parenting. bagian dari pendidikan triangle. anak ya. Triangle, ada school, ada house, kemudian juga ada parent, ada teacher kan. Yaitu harus belajar itu. Nah, ini umat ini oke, kita belajar ilmu ibadah, ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu haji. Tetapi ketika kita masuk ke dalam bisnis, belajar kita tuh kurang. Artinya memaksakan diri untuk bisa bahasa Inggris dengan baik itu kurang. Memaksakan diri untuk tahu akuntansi itu kurang. Memaksakan diri untuk tahu tentang hukum bisnis juga kurang. Dan bagaimana memaksakan diri untuk tahu bagaimana how to handle the conflict, how to handle the complaint, itu juga kurang. Nah, jadi di sini masalahnya jadi technical. Nah, padahal kata Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu an yara 'abdan idza amila amalan an yutkinah. Sesungguhnya Tuhan itu, kata baginda Rasul, sangat senang jika seseorang melakukan satu kerjaan dilakukannya sebaik mungkin. Jadi finance sebaik mungkin, marketing sebaik mungkin. Kemudian juga IT sebaik mungkin, bagian legal sebaik mungkin. Nah, barulah kita ada usaha yang bisa growing. Nah, gitu. Jadi ini baru 2 nih. Baru 2. Saya biarin aja. Ketiga pasti lebih seru nih. Nah, bagian ketiga ini sesungguhnya adalah affirmative policy. Affirmative policy. Bagaimana politik itu memang berniat banget untuk memajukan bangsa. Saya pernah punya quote yang sangat bagus dari Lee Kuan Yew. Kata Lee Kuan Yew, saya baru dipilih sebagai Prime Minister. I have two choice. Tahun 95 itu ya? Saya baru dipilih jadi Prime Minister. Saya punya 2 choices. Number 1, to make my sons on the list of Fortune 500. Okay. The richest person in Singapore. Or I make Singapore rich and the world will come to Singapore. And I choose number 2. Ketika saya jadi Perdana Menteri, saya punya 2 pilihan. Okay. Saya menjadikan anak saya dalam list Fortune 500 sebagai orang terkaya di Singapura dengan semua privilege anak Perdana Menteri, anak Presiden, anak Gubernur, anak Bupati, punya proyek banyak. Sehingga menjadi orang terkaya di Indonesia. Atau di Singapura. Kalau di Indonesia kan jadi di Indonesia. Atau saya ingin menjadikan Singapura sebagai negara kaya, di mana nanti orang akan datang ke sini. Nah, sesungguhnya inilah mungkin yang kita berdoa dan harus berusaha bagaimana kita memiliki satu pemerintahan di semua level. Berarti kan pemerintah itu dari mulai presidennya, menterinya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, itu berorientasi kepada memajukan bangsa, memajukan masyarakat. Kemudian kita memangkas birokrasi, mempermudah perizinan, ada rule of law. Okay. Artinya kalau orang mau investasi di Indonesia, itu mereka yakin dengan hukum. Kalau mereka ada masalah hukum, mereka datang ke pengadilan, mereka akan dapat keadilan. Ketika mereka memajukan satu perizinan, ada 7 hari benar-benar keluar. Ketika mereka buat pabrik, tidak diganggu oleh ormas-ormas yang tidak jelas.
Nah, jadi ease to doing business, kemudahan membuat bisnis, kemudian bagaimana kita dipercaya oleh foreign investors, Ya. ini sesungguhnya berakibat kepada kaya atau miskinnya satu bangsa.